Halo Palkomster, kembali lagi di Palkomtek Podcast, Palkomtek Lahat. Dengan saya, Andrea Titania sebagai host, dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mari kita perkenalan diri dulu. Halo. Halo, Halo Kak, siapa namanya? aku Redo Nugroho selaku Putra Pendidikan Remaja Nusantara Indonesia tahun 2025. Wow. Halo Kak Redo, berarti ya panggilannya ya? Ya, Kak Redo. Kak Redo sekarang kesibukannya tentang apa? Lagi ngapain? Untuk kesibukan mungkin karena ini udah liburan kuliah ya, Mm-mm. palingan aku cuma nyantai-nyantai aja sih di rumah, lagi Iya. liburan juga. Paling juga ikut-ikutan kegiatan-kegiatan mungkin sosialisasi ke sekolah-sekolah itu untuk ngisi waktu luang doang sih. Berarti Kak Redo aktif ya dalam sosialisasi gitu? Iya, aktif. Biasanya bawain apa Kak kalau Aku sosialisasi? kalau sosialisasi tergantung dari instansi. Aku kemarin ngebawain sosialisasi ngebantu BGL tentang pariwisata dan kebudayaan. Dan aku juga kalau mau sedikit cerita, kemarin juga sempat ke SD Negeri 19 Percontohan Lahat. Itu ngebawa tentang sosial edukasi tentang etika dan sopan santun untuk anak-anak sekolah dasar. Oh, kalau yang dari aku dengar-dengar kayaknya kakak sempat mengikuti audisi ya, Iya. apa sih namanya? Putra Putri Pendidikan Indonesia. Oh, kakak dapat meraih juara gitu? Iya, Ya. alhamdulillah ya. Nah kak, kan aku dengar-dengar kakak sempat mengikuti ajang kompetisi gitu. Iya. Kompetisi apa itu kak? Ajang pageant yaitu berupa Putra Putri Pendidikan Indonesia tahun 2025 dan kebetulan juga ini udah tahun ke-10 selama berdirinya ajang tersebut. Wow, keren. Kakak dapat motivasi dari mana coba ngikut ajang itu? Untuk motivasi mungkin dari diri sendiri ya, karena kalau mau sedikit cerita aku orangnya emang suka berkompetisi dan aku lihat itu jenjang buat Putra Putri Pendidikan Indonesia itu sangat bagus, apalagi aku kemarin juga sempat ikut BGL sama Duta Lalu Lintas itu kan tingkat kabupaten ya. Jadi kita mau mencoba tantangan yang lebih baru lagi ke tingkat nasional. Mungkin itu aja sih motivasi dari aku. Berarti dari dalam diri sendiri ya Iya, kak ya? dari dalam diri sendiri Nah. untuk terus berkembang lah intinya. Kakak kan mengikuti yang putra-putri pendidikan. Kenapa dari sekian banyak ajang kakak milihnya yang di pendidikan kak? Kenapa aku pilih di pendidikan ya karena menurut aku pendidikan ini sangat menarik ya, karena kalau mau dibilang isu-isu pendidikan tersebut, pendidikan itu adalah merupakan salah satu fondasi utama untuk membangun keberagaman masyarakat kita. Jadi kita bisa memberikan edukasi, kita bisa memberikan sosialisasi maupun apapun itu terkait pendidikan. Dan aku emang image-nya emang di pendidikan gitu. Jadi cari ajang yang sesuai dengan apa yang kita kuasai dan apa yang kita sukai. Berarti benar-benar kakak sukai ya di Emang situ aku ya. sukai pendidikan. Nah berarti ada juga dong beberapa pengalaman yang berkesan gitu. Pengalaman Selama berkesan selama mengikuti ajang itu, udah ajang pasti ada kompetisi. ya. Boleh ceritakan sedikit kak? Gitu. Sedikit, mungkin nggak bisa sedikit ya kalau boleh. kalau pengalaman berkesan itu hampir seluruhnya berkesan, dimulai dari sesi karantina, sesi pembuatan video profile, kemudian ada juga kebersamaan sama finalis-finalis lain. Tapi kalau mau pilih yang paling berkesan mungkin itu pas grand final ya, karena itu benar-benar mendebarkan sekali, banyak banget yang nonton dan aku juga baru pertama kali banget dipanggil dan sangat seneng pas namaku dipanggil untuk di top 2 gitu, karena aku nggak pernah gitu sampai ke titik yang paling tinggi itu. Walaupun kita nggak jadi juaranya ya, yang juara si Rafli yang dari NTB, tapi kita tetap itu merupakan salah satu Udah keren pengalaman kok. yang berkesan banget bagi aku. Berarti kan itu kan pengalamannya sudah berkesan sampai masuk top 2. Iya. Pasti banyak tuh tantangannya tuh. Banyak banget. Tantangannya tuh pasti luar biasa kak. Kakak ada nggak sih tantangan yang menurut kakak, aku tuh susah banget loh di tantangan ini, tapi gimana sih caranya biar tantangan itu bisa aku lewatin gitu kak? Ada nggak? Jujur hampir di setiap tes itu tantangan terberat semua ya. Semuanya. Semuanya tantangan terberat gitu. Kalau mau lihat kami itu tesnya ada uji kompetensi, kemudian kita juga ada tes FGD atau focus group discussion. Kemudian kita juga ada preliminary, top model, dan juga uji unjuk bakat serta sesi pemaparan advokasi. Mungkin yang paling sulit pemaparan advokasi ya, karena kemarin aku sempat belibet juga buat ngomong dan itu merupakan salah satu hal yang bikin sempat aku minder. Nah, di sini nih apa yang bikin aku jadi tantangan itu karena pas di hari pertama aku udah sempat ngelakuin kesalahan, dan itu aku
nggak bisa memaparkan advokasi aku dengan baik karena aku pakai bahasa Inggris kemarin, dan tiba-tiba nilaiku anjlok gitu di pemilihan tersebut. Tapi dari hal tersebut kita mungkin boleh sedih selama 1 hari ya, tapi kita bisa harus tetap bangkit di hari-hari berikutnya dan kita kejar di poin-poin yang lain. Dan alhamdulillah ya, walaupun kita mengorbankan 1 poin ya dari advokasi tersebut, tapi kita bisa maksimalin di poin-poin penilaian yang lain. Berarti keren kakaknya, kalau jatuh sedikit kakak cuma bersedih 1 hari. Sehari doang sih. Sehari doang. Kalau Dan aku itu 7 hari 7 malam. Waduh. Tapi itu beneran aku sampai diituin sama teman-temanku yang lain kan, karena aku awalnya benar-benar sangat happy banget gitu di hari-hari pertama. Mereka pada ngelihat aku pada, ini orangnya bahagia banget gitu. Tiba-tiba aku ngedown, mereka tuh pada kaget semua gitu. Kok ini orang diem mulu? Nggak apa-apa kok kak, tapi kan selanjutnya bisa bangkit lagi. Tetap keren. Nah kak, tadi kan kita kan sudah bahas pengalaman kakak. Berarti ada dong program kerja yang kakak jalankan selama mengikuti kompetisi ini, atau sudah memiliki gelar sekarang pasti ada program kerjanya gitu. Apa kak program kerja yang kakak jalankan saat ini? Untuk program kerja yang sedang saya jalanin itu aku fokus di 2 bidang, yaitu di bidang keuangan dan juga digital dan literation atau finance. Di sana aku membawa suatu pelatihan berupa mentoring awam lah intinya, terkait tentang pendidikan, tentang keuangan, bagaimana cara mengatur keuangan yang baik, bagaimana cara menggunakan digital yang bijak, dan juga ada juga investasi-investasi dasar tentang pemahaman itu di mentoring. Kemudian kita juga ada sosial edukasi, yaitu melakukan edukasi sosial baik seminar maupun webinar. Jadi kita harus balance ya antara keuangan dan juga digital, itu aku ambil semua. Berarti 2 ya kak ya, Aku ambil program 2. kerja. Aku sempat lihat kemarin, sempat ngelakuin live tentang reksadana itu. Berarti tentang program kerja kakak tentang gitu ya? Program kerja aku. Itu pas sama, itu udah lama ya, itu Februari ya, singkat aku Februari. Itu sama ibu, aduh aku lupa lagi namanya. Ibu, aku sempat orangnya ada 3 di situ kemarin di live. Nah kak, tadi kan kita sudah membahas tentang pengalaman kakak mengikuti kompetisi. Nah, ada dong berarti beberapa program kerja yang kakak jalankan saat ini. Bisa beritahu kami gitu program kerja apa yang sedang dijalani? Baik, untuk program kerja itu jujur aku punya 2 program kerja, yaitu yang pertama financial literation dan yang kedua adalah digital literation. Apa sih financial dan digital literation itu? Ya seperti namanya, financial literation ya literasi keuangan, dan juga literasi digital. Mengapa aku mengambil 2 hal ini menjadi program? Karena menurut saya literasi keuangan itu merupakan salah satu hal yang penting untuk kehidupan kita, dari mana dengan adanya kita melek keuangan, kita bisa menghindari berbagai macam hal seperti pinjaman online, seperti kejahatan-kejahatan yang intinya berbaur tentang keuangan gitu. Dan dengan adanya literasi keuangan, kita juga bisa mengatur keuangan kita dengan baik, pengelolaan dengan baik, sehingga kita bisa terhindar dari gaya hidup konsumtif. Untuk gaya hidup konsumtif itu, buat kalian yang belum tahu, gaya hidup konsumtif itu adalah kegiatan menghambur-hamburkan uang yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk hal-hal yang tidak berguna juga. Dan itu udah lumayan marak di kalangan-kalangan generasi muda seperti kita sekarang nih. Kamu tahu kan? Hedonisme. Iya. Biasanya apa sih kalau hedonisme di zaman-zaman kita itu? Penggunaan barang-barang branded. Iya, barang-barang yang branded. Sebenarnya nggak terlalu perlu. Nggak gitu. penting banget sih sebenarnya. Seperti sepatu. Kenapa sih mereka harus beli sepatu yang benar-benar harus dari bahan impor yang mahal-mahal banget? Padahal sama aja ya. Kalau sebenarnya tuh kalau kualitas memang oke ya. Oke, kualitas memang oke. Tapi kan nggak menutup kemungkinan kalau produk dalam negeri juga luar biasa bagus kan. Nah, disitulah aku menawarkan financial literation. Jadi dengan literasi keuangan kita bisa intinya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita bisa bergaya dengan sesuai dengan kapasitas atau keuangan yang kita miliki gitu. Kalau untuk digital, mungkin kalau untuk pemilihan digital, kita kan udah di zaman yang serba AI ya, serba digital ya. Jadi udah menutup kemungkinan atau udah wajib banget buat anak-anak muda bisa untuk memiliki skill-skill terkait digital tersebut. Nah, disitulah programku hadir untuk membantu masyarakat-masyarakat awam maupun anak-anak muda terkait digital tersebut. Berarti kakak ini juga sempat sosialisasi tentang digital. Iya, aku sempat juga digital.
Nah Kak, itu kan kalau orang awam gitu, berarti Hmm. ada step by stepnya gitu ya. Kalau Iya. misalnya kita mau memulai tentang membaca tentang keuangan gitu, kira-kira gimana sih? Misalkan ada kan beberapa orang yang dari misalnya pelosok gitu kan, mereka nggak terlalu aktif tentang digital gitu. Gimana caranya kita membantu mereka biar mengenalkan itu, biar kalau misalnya mereka ada sesuatu yang mendesak, mereka nggak salah pilih pinjaman gitu. Apa gitu yang bisa kita lakuin Nah, sih? untuk apa yang bisa kita lakuin, itulah pentingnya gerakan dari kita para pemuda Indonesia. Apalagi kita masih muda ya, bukan kita masih memiliki berbagai macam waktu setidaknya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jadi kita bisa mensosialisasikan kepada orang-orang tersebut. Benar seperti kata Kak Tania tadi, Mm-mm. kalau mereka itu masih awam dan kekurangan akses. Mm-mm. Nah, disitulah kita hadir, kita membantu kepada mereka dan menjelaskan tentang apa yang mereka butuhin gitu. Nggak harus expert-expert banget, karena jujur aku juga nggak terlalu ahli di bidangnya, tetapi aku memiliki berbagai macam ilmu yang sudah saya kuasai dan saya kasih dan saya berikan kepada halayak tersebut. Oh, berarti intinya kita sama-sama belajar gitu Kita ya Kak? sama-sama Sama belajar gitu. juga. Betul betul betul. Memang itu penting banget biar nggak salah pilih gitu ya, biar nggak sesat dan menghindari kerugian finansial di Betul. masa depan ya Kak ya. Nah Kak, berarti kita punya beberapa langkah awal gitu. Misalnya kita pengen maju, kita harus mulai dari membaca apa gitu Kak? Ini Atau kan cuma sekedar kita ada pemuda datang menjelaskan tentang ini itu tentang literasi digital, dan kami misalnya kakak gitu kan, kakak datang ke kota aku, kakak menjelaskan tentang literasi digital dan keuangan, terus aku hanya mendengarkan gitu, tapi aku nggak mau akses, bukan nggak mau aksi ya, nggak aku mau belum berubah. bisa mengaksesnya itu gimana, apakah dari pihak kakak akan membantu gitu atau gimana gitu Kak? Itu tetap tergantung dari orangnya. Kalau dia meminta bantuan, kita udah pasti welcome dengan apa yang mereka butuhkan. Tapi untuk perubahan dari diri sendiri itu tetap dari orangnya tersebut ya. Kita hanya menyediakan fasilitas dan juga wawasan terkait mereka. Kalau mereka ingin berubah ya tetap dari diri mereka sendiri. Dan kamu tadi bilang tentang langkah-langkahnya ya. Mm-mm. Yang pertama, oke, itu benar, kita harus baca ya, udah pasti literasi. Mm-mm. Mau apapun itu kita Baca, harus mendengar. baca dulu, nggak cuma denger doang, kita harus bisa memahami lah apa yang dijelaskan gitu. Tadi kan sudah sedikit disinggung tentang perilaku konsumtif gitu ya Kak. Untuk menghindari itu berarti ada beberapa langkah yang harusnya kita pahami di awal. Kira-kira contohnya apa Kak? Untuk langkah ya, kita kan untuk menghindari konsumtif, yaitu kegiatan mengaburkan uang. Jadi yang pertama pasti kita harus bisa membuat list list pengeluaran dan pemasukan bulanan. Untuk kalian yang memiliki pemasukan bulanan, itu aku rekomendasiin kita buat ngelis. Mm-mm. Dan untuk persenannya mungkin kalau dari sudut pandang aku, kita bisa mulai dari 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 10% investasi, 10% dana darurat gitu. Tadi kan sempat disinggung ya Kak tentang perilaku konsumtif. Berarti ada dong beberapa langkah penting yang harusnya kita pahami di awal. Bisa berikan contohnya gitu Kak? Baik, untuk langkah penting ya, mungkin yang pertama kita harus bisa menabung ya. Kita harus bisa menabung dan menyisihkan ke beberapa penghasilan dari kita untuk ditabung gitu. Dan bagaimana cara kita menabungnya? Ya kita bisa buat list. Kita bisa buat list pengeluaran dan pemasukan tiap bulan gitu. Jadi kita bisa tahu kita mengeluarkan uang per bulan ini untuk apa. Kemudian kita juga bisa tahu pemasukan kita berapa dan berapa pengeluaran yang kita butuhkan. Biar balance Biar gitu. balance gitu. Nah, supaya balance nih, aku ada beberapa persentase yang menurut aku cocok. Jadi kita bisa nerapin 50% untuk kebutuhan, kemudian 30% itu untuk keinginan, kemudian 10% untuk investasi, dan 10% untuk dana darurat. Mengapa aku mengambil persenan tersebut? Karena 50% kebutuhan itu udah pasti. Kita nggak perlu punya banyak tabungan, nggak perlu punya banyak investasi kalau badan kita aja nggak sehat gitu. Kita Betul nggak betul. boleh Harus, pelit sama diri kita iya sendiri. betul betul. Berarti kita harus menyayangi diri sendiri. Diri kita sendiri. Tapi jangan Tuh, terlalu iya biar menyayangi banget ya. iya, biar nggak Makanya terlalu tinggi gengsi iya, biar juga. nggak terlalu tinggi gengsi. Makanya aku ambil 50% di kebutuhan. Biasanya ada beberapa orang yang ngambil 40% kebutuhan dan di investasinya digedein. Tapi kita ini kan ngebahas tentang pelajar ya. Jadi aku rekomendasiin untuk persenan yang aku bilang tadi.
Kemudian 30% keinginan, seperti yang aku bilang tadi, karena kita ambilnya pelajar dan generasi muda, jadi kita masih punya beberapa ego gitu untuk membeli barang-barang yang menurut kita bagus gitu. Ya, kita boleh aja sih membeli, tapi jangan sampai lebih dari 30%. Mm-mm. Kemudian yang selanjutnya 10% untuk investasi. Itu udah pasti sih kita harus perlu berinvestasi, apalagi duit kita ya. Ya harus kita kembangin sebisa mungkin, jangan habis-habis mulu buat jajan, buat pakaian atau buat apapun itu. Dan yang terakhir, dana darurat. Nah ini paling penting karena kita nggak tahu tiba-tiba kita sakit, Mm-mm. tiba-tiba kita butuh sesuatu. Misal tiba-tiba untuk anak-anak ada kegiatan kerja kelompok kayak kita Mm-mm. disuruh beli apa kayak gitu, dan kita nggak mau ganggu persentase dari kebutuhan, keinginan dan juga investasi kita bisa ambil di dana darurat Mm-mm. tersebut. Berarti memang harus menyisihkan juga Ya ya. emang harus menyisihkan gitu. Ya aku sempat salvo kak, kalau kakak bahas tentang investasi, pasti kakak paham dong tentang Iya. investasi itu. Coba dong spill dikit gitu. Baik, tentang investasi ya, SMA Studies in Finance terkait daripada aku merupakan mahasiswa keuangan. Jadi kalau mau kita spill tentang investasi dasar itu kita harus kenalin tentang saham, reksadana dan juga obligasi. Mm-mm. Nah, untuk pemula nih ya, kalau untuk pemula aku lebih condong ke reksadana karena kenapa? Reksadana itu low risk pertama, dan yang kedua keuntungan yang didapat mungkin nggak segede dari saham, tapi kita bisa menumbuhkan uang-uang tersebut dari reksadana. Contoh nih, misal kamu pelajar ya, Mm-mm. pelajar kita ambil contoh nabung 1 juta. Nah, kemudian kita tunggu selama sebulan, mungkin dia cuma tumbuh sekitar 20.000. Tapi Mm-mm. untuk dana pelajar itu udah lumayan oke, karena kita udah menyelamatkan keuangan kita dari inflasi. Yang pertama, kita nggak nabung di bank, seperti yang kita tahu isu sekarang, Mm-mm. PPATK, Iya, sedang udah ada isu masalah isu sedikit. memblokir gitu. Mending kita nabungnya di reksadana aja kalau menurut aku. Dan emang beberapa orang nabungnya di reksadana sih. Mm-mm. Nah, untuk keuntungan, kalau kalian pengen untung ya kalian beli saham, jangan beli reksadana. Tapi saham itu seperti yang kita tahu dia hard risk, jadi kerugiannya gede. Dan jangan, sebisa mungkin kalau dari saran dari aku, kalau belum terlalu butuh-butuhnya dengan saham, jangan main saham dulu sih karena itu lumayan ribet. Lumayan beresiko juga ya Beresiko kayak juga. gitu. Berarti untuk pelajar tuh setidaknya kita pahami tentang reksadana dulu ya Iya. kayak. Kamu boleh belajar tentang saham, tapi kalau untuk beli-beli nanti dulu. Hmm. Pelajarin aja dulu. Pelajarin dulu. Kakak biasanya gunain aplikasi apa kak? Kalau aplikasi, aku biasanya pakai Stockbit. Hmm. Kemarin aku sempat pakai Bareksa, tapi aku nemu aplikasi yang lebih bagus menurutku. Aku pakai Stockbit sekarang. Berarti kakak sering ya investasi kayak gitu ya? Lumayan, Hmm. lumayan sering kok. Ada dong aplikasi yang sering banget kakak pakai. Apa tuh? Untuk aplikasi itu tergantung dari selera masing-masing ya. Kita kalau mau bahas tentang aplikasi saham itu ada banyak seperti Ajaib, Bareksa, Stockbit dan segala macam. Tapi kalau yang aku pakai itu Stockbit. Mengapa aku pakai Stockbit? Karena menurut aku di situ kita bisa ngelihat pergerakan sahamnya lebih enak, grafik-grafiknya juga lebih enak, dan juga pergerakan real time-nya itu benar-benar membantu aku untuk menganalisis pergerakan sahamnya gitu loh. Jadi ya kita pilih aplikasi yang sebisa mungkin membantu kita buat lebih produktif lagi dalam membeli apapun, menjual suatu barang gitu. Berarti di aplikasi yang kakak sebutkan tadi itu lebih detail gitu Lebih ya? detail dan lebih enak juga menurutku. Betul. Memang itu sesuai dengan selera kita ya harusnya. Tetap Kak, sesuai ya? sama selera ya. Ada juga yang pakai aplikasi lain gitu. Kita kan sebagai generasi muda ya kak ya yang sudah paham tentang digital. Tapi gimana dong kalau misalnya ada orang-orang yang kurang paham gitu dengan digital? Gimana mereka mau kenal reksadana, obligasi dan lain-lain? Kalau mereka aja nggak paham digital gitu. Ya mungkin kita bisa terjun langsung ya pasti, karena kalau mereka nggak paham tentang digital, otomatis mereka nggak terlalu paham buat mencari sendiri di internet. Jadi itulah tugas kita buat maju, buat memberikan sosialisasi, edukasi terkait tentang meleknya digital tersebut. Nah, untuk urusan selanjutnya itu tetap tergantung dari diri mereka sendiri, apakah mereka mau nih tentang kepo nih, apa sih tentang reksadana tersebut, kemarin sudah dijelasin oleh kakak-kakak tersebut tapi aku masih kurang paham. Mereka bisa cari di internet. Jadi intinya yang pertama itu pemicu sih, pemicu untuk orang tersebut bisa berubah, bisa
tetap untuk gimana cara mereka untuk penasaran tentang hal tersebut. Nah, disitulah tugas kita buat menjadi pemicu tersebut. Ya biar mereka juga ada kayak Iya. pengen tahunya, Ada rasa lebih pengen tahu. tahunya gitu. Betul. Penting banget berarti ya, setidaknya sebelum kita kenal reksadana dan lain-lain investasi itu, berarti kita harus kenal dulu tentang digital. Tetap harus digital. Kita harus paham digital, jangan asal-asal gitu ya. Karena kan setahu aku ya, banyak juga tuh iklan-iklan yang judol atau aplikasi-aplikasi investasi yang setidaknya Bodong. agak berbahaya, bodong gitu. Itu kalau untuk orang-orang awam itu kadang-kadang lebih tertarik, wah bunga di sini lebih kecil atau lebih besar gitu. Mereka kan kadang-kadang nggak paham gitu Kak. Ada tuh aku pernah lihat iklan Easy Cash ya. Iya, Easy Cash. Itu sering banget lo lewat. Muncul ngasih pinjaman sampai ratusan juta tapi dengan bunga yang 0,03%, itu menurutku nggak make sense ya. Mereka dapat untungnya dari mana? Kita pikir aja nih, orang itu mau kerja, mau meluncurkan aplikasi ataupun meluncurkan kolaborasi, udah pasti tujuan utamanya cari untung. Kalau untungnya sekecil itu, ya siapa yang mau kerja di sana? Coba pikir situ aja sih kalau menurutku. Agak nggak logis. Iya, agak nggak logis juga. Ada juga tuh yang aplikasi yang limit pertamanya sampai 80 juta. Itu nggak kayak sekali minjem kok bisa limitnya langsung 80 juta, itu nggak, bingung. Karena di bank aja, kalau setahu aku ya, di bank aja limit pertamanya mungkin masih berapa, nggak sampai 80 juta. Kalau mau pinjam mah di bank aja sih kalau menurut aku. Iya, lebih aman ya kalau pinjam ya. Tapi kalau mungkin kita mau investasi, kita bisa belajar gitu ya. Iya. Nah, kan tadi kan kita sudah bahas tentang visi misi, program kerja, bahkan sampai ke langkah-langkah awal pengenalan investasi dan lain-lain itu ya Kak ya. Nah, berhubung Kakak sudah sampai di Palkomtek Lahat, Kakak tahu nggak sih ini tempat apa gitu? Setahu aku tempat kursus ya. Tempat kursus. Kursus, kalau dilihat-lihat ini ada kursus komputer dan kalau bisa lihat di background itu ada bahasa Inggris mungkin. Ini tempat les bahasa Inggris benar? Iya. Iya betul. Betul, ada 2 program di sini, komputer sama bahasa Inggris. Berarti sebenarnya kalau misalnya kita tadi membahas tentang digital, bisa dong orang-orang yang kurang melek gitu bisa bimbel di sini juga. Menurut Kakak bener nggak? Iya betul sih, karena ini merupakan salah satu tempat buat kita belajar, buat kita melek digital, dan ya aku rekomendasiin. Kakak rekomendasiin. Kakak bisa lihat dari sini apa yang bisa direkomendasiin, atau mungkin suasananya di situ. Untuk pertama mungkin ruang kelasnya ya, ruang kelasnya pasti kalau kita mau belajar itu pasti tempatnya harus nyaman, dan aku lihat di sini tempatnya nyaman udah pasti. Kemudian kita bisa lihat dari mentor dan juga tenaga kerjanya yang udah pasti udah ahli di bidangnya. Terima kasih. Dan juga aku lihat di sini ada semacam hoodie ya. Iya, ada hoodie-nya. Tadi kan Kakak sempat bahas mentor-mentornya gitu ya Kak. Kebetulan aku juga masih siswa di sini. Aku ngambil program bahasa Inggris dan aku juga sedikit paham. Guru-gurunya di sini juga oke, ramah-ramah, dan pengajarannya itu juga masuk di akal gitu Kak. Biasanya kalau kamu kursus itu berapa lama sih? Kalau aku sih 1 jam setiap. 1 jam? Iya, 1 jam. 1 kali pertemuan 1 jam. Gitu. Biasanya pertemuannya berapa kali? Pertemuannya dalam 1 minggu itu 2 kali. 2 kali seminggu. Berarti 2 jam ya? 2 jam. Terakhir Kak, setelah Kakak mengikuti kompetisi ajang pageant itu, ada nggak sih harapan yang pengen Kakak bawa ke masa depan? Untuk harapan, jadi yang paling utama itu aku berharap semoga program kerjaku tetap terus berjalan dan terus berkembang, sehingga audiens yang kita tuju, audiens yang kita inikan untuk edukasi tersebut jadi lebih banyak dan jadi lebih membludak lah intinya. Kemudian aku juga berharap semoga aku bisa menjadi sosok yang lebih inspiratif lagi untuk orang-orang di sekitar, dan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Semoga dengan adanya saya yang memberikan edukasi, memberikan pelatihan, bisa menumbuhkan orang-orang yang lebih baru lagi dan lebih berkembang, dan juga bisa menggantikan ataupun mendampingi saya di program kerja tersebut. Itu aja sih. Itu. Tadi Kakak pengen menginspirasi ya? Berarti boleh tahu nggak apa sih media sosial mungkin yang bisa kami pantau untuk mengikuti Kakak gitu? Kalau mau pantau di media sosial aku itu Instagram, kalian bisa cari redo_band. Bisa kalian cek di sana. Di situ aku banyak ngepost tentang kegiatan aku sehari-hari, kegiatan sosialisasi, dan juga beberapa tugas
suka aku post di sana juga sih. Apalagi kita juga pernah bikin tentang sosial edukasi ya, itu kan kita juga pakai webinar, itu juga ada di Instagram saya. Tuh. Ada nggak satu pesan lagi yang pengen disampaikan gitu atau motivasi gitu disampaikan kepada penonton? Motivasi ya? Iya, Motivasi kepada penonton. Untuk motivasi sebenarnya aku nggak suka banget motivasi ya. Aku lebih suka tamparan gitu. Tamparan kenyataan. Iya, aku lebih suka dibilangin atau diejek daripada diberikan motivasi tersebut. Biar Jadi lebih membara. biar lebih itu ya, kita kan lebih apa ya, kita kan terasa lebih tertrigger, lebih ingin berubah kalau kita ya dibilangin sama orang gitu, daripada Iya. dimotivasi doang, kita cuma naik sehari doang kemudian turun lagi. Iya, kalau kita nggak konsisten. Kalau kita nggak Gitu. konsisten ya, motivasi tetap penting sih, tapi aku lebih suka tamparan aja sih. Beri dong satu tamparan kenyataan gitu. Tamparan kenyataan. Iya, satu tamparan yang Oke. Buat lo yang masih hobinya rebahan doang di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan yang bermanfaat, tapi pengennya punya hidup enak, punya cewek cantik buat yang cowok, yang cewek punya cowok yang ganteng, punya segala macam hal yang kalian inginkan, tapi kalian nggak mau berusaha, ya siap-siap aja sih ke depannya ekspektasi kalian bakalan dihancurin, dan ya welcome to dunia yang sebenarnya. jadi Bakalan sebenarnya sulit. Bakalan sulit buat Jadi orang-orang yang nggak berusaha dan tidak punya wawasan. karena ya persaingan semakin ketat. Iya, persaingan semakin ketat. Apalagi kita bukan saingan sama manusia doang ya, kita saingan juga sama AI sekarang. AI sekarang banyak menipu. Banyak menipu. Jadi kita harus cerdas dalam melihat dan menonton. Iya. Oke, Palkomster, sekian podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat kita saring dan dapat kita pahami dengan benar. Bye-bye!